respon apa yang mereka keluarkan kalau mereka mau pipis, seperti itu. Nah, bisa tiap anak tuh beda-beda. Ada yang kadang menggerakkan bahunya atau memegang alat kelaminnya. Nah, itu berbeda-beda setiap anak. Dan orang tua harus mengetahui apa respon atau ciri anak saat ingin melakukan aktivitas itu atau ingin melakukan tindakan pipis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di kota Palangkaraya. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu menonton atau selalu support channel YouTube ini. Terima kasih banyak sudah sampai di video ini dan selalu memberikan supportnya. Di video kali ini, kita mau sama-sama belajar bagaimana sih mengajari anak kita untuk melakukan tindakan toilet training. Toilet training dalam video ini adalah untuk pipis. Jadi bagaimana kita membantu anak-anak kita untuk bisa mandiri melakukan aktivitas itu sedini mungkin. Langsung saja, mari kita mulai. Toilet training atau latihan toilet. Dalam video ini kita mau sama-sama belajar aktivitas latihan untuk pipis. Nah, sebelum sampai ke tahapan atau aktivitasnya, ada beberapa yang harus kita garis bawahi dulu, beberapa aktivitas yang harus kita sempurnakan dulu. Yang pertama, usia anak-anak. Jadi usia anak untuk bisa kita latihan toilet training kalau bisa di atas usia 2 tahun. Jadi anak-anak sudah mulai mengerti instruksi, memahami tahapan-tahapan aktivitas sederhana. Jadi anak juga harus mengerti instruksi sederhana supaya dia bisa melakukan aktivitas ini. Yang kedua atau yang ketiga itu adalah kesiapan orang tua. Nah, orang tua juga harus siap bagaimana menangani permasalahan-permasalahan yang anak-anak kita hadapi saat nanti latihan toilet training. Seperti itu. Oke, langsung saja kita mau ke tahapannya. Tahapan yang pertama, orang tua harus mengajarkan anak dulu apa itu toilet. Jadi di mana tempatnya dia harus tahu dulu, di mana dia harus pipis, di mana dia harus membuka celana. Nah, itu dia harus mengerti dulu tempat itu. Yang kedua, anak harus dalam kondisi nyaman dulu nih dalam ruangan itu. Ruangan itu kadang kan sempit, tidak nyaman, tidak enak. Nah, anak-anak harus nyaman dulu dengan kondisi itu. Yang ketiga, anak sudah harus mulai bisa menurunkan celananya secara sederhana, walaupun belum full atau belum apa, tapi kita sudah bisa membantu anak kita untuk melakukan aktivitas itu secara mandiri. Yang keempat ini, anak sudah harus mulai kita ajari sedini mungkin respon bahwa dia sudah mau pipis. Nah, kita harus mengetahui nih respon apa yang mereka keluarkan kalau mereka mau pipis, seperti itu. Nah, bisa tiap anak tuh beda-beda. Ada yang kadang menggerakkan bahunya atau memegang alat kelaminnya. Nah, itu berbeda-beda setiap anak. Dan orang tua harus mengetahui apa respon atau ciri anak saat ingin melakukan aktivitas itu atau ingin melakukan tindakan pipis. Nah, selanjutnya orang tua harus mengetahui berapa durasi anak setiap kali melakukan pipis. Misalnya per 2 jam atau per 3 jam atau per 4 jam. Nah, itu harus diketahui orang tua. Caranya seperti apa mengetahuinya? Jadi dalam 1 hari kita mengecek nih anak kita tanpa menggunakan popok. Jadi cek dulu
misalnya hari ini hari Sabtu, ya udah Sabtu tidak menggunakan popok. Kita cek nih, oh jam 6 misalnya. Oh nanti pipis lagi dia jam 7. Berarti per 1 jam. Atau mungkin nanti pipis jam 10 misalnya. Ada berarti 4 jam dia pipis. Pipis selanjutnya dicek lagi berapa waktunya, berapa lamanya pipisnya, seperti itu. Mohon maaf sebelumnya, kondisi di luar lagi hujan, jadi mungkin kalau nanti suara rekaman ini tidak terlalu jelas, mohon maaf sekali. Nanti coba saya perbaiki dan coba saya cek kembali. Nah, misalnya dalam satu hari itu waktu pipis anak tidak konsisten. Kadang anak 3 jam, 2 jam, 4 jam. Nah, coba ambil rata-ratanya. Setelah itu, gunakan rata-rata itu untuk hari keesokannya. Jadi, kita sudah menemukan nih durasi anak setiap kali mau pipis. Sudah menemukan itu per waktu, misalnya per 3 jam. Kita ambil contoh per 3 jam. Setelah per 3 jam, bawa selalu anak ke toilet. Jadi 3 jam bawa, 3 jam bawa. Pipis nggak pipis, bawa ke sana. Terus lakukan tindakan seperti posisi ingin pipis. Buka celana, alat kelaminnya ditaruh di tempat pipis, menyiram tempat pipis. Nah itu, lakukan aktivitas itu setiap per itu. Kuncinya, yang pertama tadi saya bilang, orang tua harus sabar dan siap. Yang terakhir adalah konsisten. Ini adalah satu aktivitas atau satu tahapan yang selalu diulang. Kalau misalnya kita mengulangnya hanya sekali, 2 kali, anak-anak kita akan tidak konsisten juga. Dia kurang memahami apa sih aktivitas itu. Nah, selanjutnya yang perlu digarisbawahi yang paling penting adalah kegiatan pipis di siang hari dan kegiatan pipis di malam hari, dalam arti ngompol, itu salah satu aktivitas yang berbeda. Jadi, ajarkan dulu aktivitas yang siang harinya. Masalah ngompol di malam hari, itu tahapannya berbeda lagi nanti. Bagaimana anak mengatur respon rasa nyaman dan rasa tidak nyaman, itu beberapa tahapan yang harus anak-anak pelajari juga. Jadi, mohon bersabar dalam aktivitas itu dan jangan mengartikan bahwa anak masih ngompol, toilet trainingnya bermasalah. Nah, itu adalah proses anak-anak kita belajar untuk bisa terus mengatasi permasalahan atau belajar untuk toilet training ini. Seperti itu. Mungkin itu saja tahapan sederhananya. Kalau misalnya orang tua semua punya saran atau kritik atau tips and trick lainnya, boleh ditaruh di kolom komentar di bawah. Kita bisa berdiskusi bersama-sama dan bisa untuk kemajuan anak kita. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.